Saudara-saudari terkasih, hari ini bersama Gereja Semesta kita memestakan Pesta Santo Andreas Rasul. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus memanggil dia dan saudaranya Simon yang disebut Petrus ketika mereka sedang melakukan pekerjaannya, yakni sebagai penjala ikan. Yesus memanggil mereka dengan panggilan khas. Mari ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Kedua bersaudara itu dengan cepat menanggapi dan menerima ajakan dan panggilan Yesus itu. Mereka sungguh mau mengikuti Yesus dan menjadi penjala manusia, yakni yang mempersatukan, membawa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam sejarahnya, Santo Andreas bahkan adalah orang yang membawa saudaranya Simon untuk berjumpa dengan Yesus. Kisah selanjutnya yakni bahwa ketika ada orang Yunani yang ingin berjumpa dengan Yesus, Andreaslah yang membawa mereka dan menyampaikan maksud mereka kepada Tuhan Yesus. Dengan kekasannya ini, maka Santo Andreas diberi gelar dengan nama pengantar kepada Kristus. Dalam perjalanan hidupnya selanjutnya sebagai seorang rasul, konon katanya ia kemudian mewartakan Injil ke Scythia dan Yunani. Kemudian ada tradisi yang menegaskan bahwa ia pernah pergi ke Bizantium. Dalam tahap selanjutnya, Andreas diketahui wafat di Patras, Akaya, dengan proses kematiannya yakni disalibkan dengan salib berbentuk huruf X atau silang. Ia bergantung di salib itu selama 2 hari, dan selama itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya. Itu semua dilakukan oleh Santo Andreas karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ia dengan semangat untuk mewartakan karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus inilah yang menjadi semangat hidup Santo Andreas, sehingga mulai dari menghantar orang-orang untuk berjumpa dengan Kristus, mewartakan Injil ke tempat lain. Dalam penjelasan suatu sejarah, dia dikenal sebagai pelindung negara Rusia dan Skotlandia, hingga rela wafat sebagai martir dengan disalibkan di salib yang berbentuk X, semuanya karena kerinduan dan kekuatan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa iman timbul dari pendengaran, yakni pendengaran atas firman Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudara terkasih, dengan teladan hidup Santo Andreas yang sungguh mengimani Tuhan Yesus Kristus dan dengan terbuka mengikuti dia untuk mewartakan dan mengumpulkan orang-orang percaya, dan dengan penjelasan iman yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, yakni iman muncul dari pendengaran, yakni pendengaran atas firman Tuhan Yesus Kristus, dan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Semoga kita semua yang mendengarkan sabda ini sungguh semakin mengimani Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari hati yang sungguh kita percaya kepadanya, dan dengan mulut kita mengakui kuasa dan karya keselamatannya, sehingga dengan itulah kita memperoleh keselamatan. Semoga semangat Santo Andreas untuk mengantar orang-orang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, kita juga memiliki semangat yang sama, yakni
berjuang untuk membawa sebanyak-banyaknya orang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan semoga kita tidak menjadi penghalang orang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Semoga dengan semangat ini kita semua memperoleh keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.